ya. Dikatakan kullul hawadithi mabdaha minan nadhar wa mu'dhamun nari min mustasgiris syarar kam nadratan fatakat fi qalbi sahibiha fatqas sihami bila qausin wala watar. Setiap peristiwa bermula dari pandangan dan mayoritas kobaran api berasal dari percikan api kecil yang diremehkan. Berapa banyak pandangan yang menoreh di dalam hati pemiliknya bagaikan tusukan anak-anak panah tanpa busur dan tanpa senar. Ya. Artinya penulis ingin sampaikan, usahakan kita semaksimal mungkin menurunkan pandangan mata kita dari yang haram. Baik, ini saya bacakan dari buku. Sekarang saya akan coba kuatkan dalil-dalil teman-teman sekalian yang mungkin yang hadir dari kelas kita ini dari awal pasti tahu. Saya paling sering kalau ambil hadis dari buku Sahih At-Targhib Tarhib ya. Dan saya rekomendasikan untuk Bapak Ibu beli buku ini ya. Walaupun memang buku ini sekitar 6 jilid. Semua terjemahan bahasa Indonesia, isinya itu At-Targhib dan Tarhib. At-Targhib itu semua hadis motivasi untuk mengerjakan ibadah. At-Tarhib semua hadis yang berisi ancaman dari dosa. Jadi ini ada ribuan hadis berhubungan dengan masalah itu. Nah, penulisnya namanya Al-Mundhiri rahimahullah, sudah meninggal ratusan tahun yang lalu, dan bukunya ditelusuri oleh seorang ulama hadis yang juga sudah meninggal namanya Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Jadi keluarlah buku Sahih At-Targhib Tarhib. Nah, yang saya baca ini di jilid 4 ada di kitab nikah. Nah, ada yang menarik di sini. Al-Mundhiri masukkan dalam kitab nikah bahasan tentang masalah keutamaan nikah, motivasi untuk nikah itu. Di bab pertamanya beliau tulis anjuran menundukkan pandangan dan ancaman membiarkannya liar dan berdua-duaan dengan perempuan asing yang bukan mahram serta menyentuhnya. Ini bab khusus beliau bikin. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian yang kita tidakkan adalah masalah menurunkan pandangan dari yang haram, terutama di dalam media-media kalau kita sekarang ya. Jadi kalau ada sesuatu yang haram usahakan kita skip atau kita biasakan membuka hal-hal yang halal. Misalnya saya bilang misalnya edukasi pendidikan, mungkin ada yang kita perlukan masalah pendidikan anak, olahraga, kesehatan, pengajian gitu ya. Pokoknya banyak sekali yang bermanfaat. Dan usahakan jauhi hal-hal yang diharamkan semaksimal mungkin. Kalau sudah pernah lakukan tinggal taubat kepada Allah dan perbaiki ke depan. Karena memang banyak sekali hadis-hadis yang mengingatkan kepada kita ancamannya sekaligus keutamaannya. Di antaranya hadis pertama, hadis Muawiyah bin Haida radhiyallahu anhu, dan hadisnya adalah hadis yang sahih. Kalau di buku ini urutan hadisnya nomor 1900 karena diurut hadisnya ya. Hadis ini berbunyi Rasulullah SAW